Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, ini teka-teki teologi dari zaman kuno, tapi percaya deh, masih sering muncul sampai sekarang. Kita akan bongkar tuntas sebuah ajaran yang namanya modalisme. Udah siap? Yuk kita mulai. Satu Tuhan tapi tiga pribadi. Gimana caranya coba? Anda pernah mikirin ini kan? Nah, ini dia inti dari doktrin Tritunggal atau Trinitas. Konsep ini tuh udah jadi bisa dibilang tantangan sekaligus fondasi iman Kristen selama ratusan tahun. Pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan baru. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat salah satu jawaban paling awal yang pernah ada sekaligus yang paling bermasalah. Buat gereja di zaman dulu, pertanyaan ini bukan cuma buat bahan diskusi di sekolah teologi ya. Ini serius banget. Ini menyangkut siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan di tengah semua kebingungan itu, muncullah sebuah solusi yang kelihatannya sederhana dan elegan banget untuk ngejelasin misteri yang rumit ini. Sebetulnya niat dibaliknya itu baik banget loh. Orang-orang Kristen waktu itu kan teguh banget sama keyakinan kalau Tuhan itu cuma satu, Esa. Mereka khawatir kalau ngomongin Trinitas, nanti dikira menyembah tiga Tuhan yang berbeda. Jadi, dirumuskanlah sebuah ajaran yang tujuannya buat melindungi keyakinan monoteisme ini. Oke, jadi apa nama ajarannya? Nah, ini dia yang secara resmi dikenal sebagai modalisme. Kadang-kadang disebut juga Sabellianisme dari nama tokoh utamanya Sabellius. Jadi, apa sih intinya? Apa yang diajarkan? Intinya tuh begini, coba deh bayangin seorang aktor di atas panggung. Dia cuma sendirian. Di adegan pertama dia pakai topeng bapak, terus ganti kostum, ganti topeng. Di adegan kedua dia jadi anak, nanti di adegan ketiga dia jadi Roh Kudus. Orangnya ya cuma satu itu aja kan, cuma peran atau modenya yang ganti-ganti. Nah, itulah ide utama modalisme. Satu Tuhan, satu pribadi, tapi punya tiga peran yang berbeda di waktu yang berbeda. Secara historis, ajaran ini muncul sekitar awal abad ketiga. Tepatnya di pusat-pusat kekristenan besar waktu itu, kayak di Roma dan Afrika Utara. Perlu kita ingat ya, ini adalah masa-masa di mana gereja tuh lagi bergumul lah, mencari kata-kata yang pas untuk menjelaskan doktrin Trinitas. Jadi wajar kalau banyak gagasan-gagasan kayak gini bisa muncul dan berkembang. Sekilas kedengarannya kayak solusi yang jenius ya, rapih, sederhana. Tapi gereja mula-mula dengan cepat sadar. Mereka menemukan kalau jawaban ini alih-alih menyelesaikan masalah malah merusak fondasi iman Kristen itu sendiri. Ternyata di balik kesederhanaannya ada masalah yang jauh lebih besar. Dan masalahnya itu bukan cuma satu atau dua loh. Modalisme ini kayak efek domino. Sekali jatuh, semuanya ikut berantakan. Dampaknya tuh merembet kemana-mana, ke hampir setiap aspek penting dari iman Kristen. Mulai dari siapa itu Tuhan, sampai ke gimana caranya kita diselamatkan. Serius, ini bahaya banget. Nah, ini dia bahaya yang paling fundamental. Doktrin Trinitas itu kan intinya tentang relasi, tentang kasih yang abadi di dalam diri Tuhan. Bapa mengasihi anak, anak taat pada Bapa, ada hubungan yang nyata. Modalisme menghilangkan itu semua. Kalau Tuhan cuma satu pribadi, berarti doa Yesus kepada Bapa itu cuma sandiwara dong. Tuhan ngomong sama dirinya sendiri. Jadi aneh kan? Terus, ini juga bikin identitas Yesus jadi kabur. Coba deh pikirin. Di Alkitab kan jelas banget dibilang Bapa mengutus anaknya. Kata mengutus itu kan butuh dua pihak yang berbeda. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Kalau Bapa dan anak itu orang yang sama, cuma beda peran, ya buat apa ada kata mengutus? Seluruh cerita Injil jadi kehilangan maknanya. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Ini juga nyambung ke cara kita memahami keselamatan. Teologi Kristen itu kan melihat keselamatan sebagai sebuah kerjasama tim ilahi yang luar biasa. Bapa yang merencanakan, anak yang mengeksekusi penebusan di salib, dan Roh Kudus yang menginstalnya ke dalam hati kita. Keren kan? Nah, modalisme meruntuhkan semua kerjasama ini. Semuanya jadi pertunjukan solo oleh satu pribadi yang ganti-ganti peran. Pada akhirnya, semua ajaran itu harus diuji pakai apa? Ya pakai Alkitab kan? Dan ada satu peristiwa penting banget di Alkitab yang jadi semacam batu sandungan yang nggak bisa dilewati oleh modalisme. Coba deh,
kita bayangkan bareng-bareng adegan ini. Yesus, sang anak, baru keluar dari air setelah dibaptis. Terus, dari langit, Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati. Dan pada saat yang sama, terdengar suara Bapa dari surga. Jadi, ada anak di air, Roh Kudus turun, dan Bapa bersuara dari surga. Tiga-tiganya hadir dan beraksi di satu tempat di satu waktu yang bersamaan. Nah, di titik inilah modalisme benar-benar nggak bisa lagi berkelit. Gimana ceritanya satu aktor bisa ada di 3 tempat berbeda, memainkan 3 peran berbeda dalam satu waktu yang sama? Nggak mungkin kan? Penjelasan kaum modalis jadi terkesan maksa banget dan nggak alami. Alkitab nunjukin dengan sangat jelas ada 3 pribadi yang berbeda di situ. Oke, mungkin Anda berpikir, ini kan cerita kuno, apa urusannya sama saya sekarang? Eits, jangan salah, ajaran yang mirip modalisme ini masih ada loh sampai hari ini. Bentuknya aja mungkin beda. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melindungi diri kita dari ajaran yang keliru? Nah, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil. Anggap aja ini toolkit buat iman Anda. Pertama, yang paling dasar, kenali Alkitab Anda, gak ada jalan pintas. Kedua, pelajari doktrin-doktrin dasar. Apa itu Trinitas, apa itu keselamatan, pahami fondasinya. Ketiga, jangan asal telan semua ajaran. Setiap kali dengar sesuatu yang baru, uji dulu. Dan yang keempat, ini penting banget, hiduplah dalam komunitas gereja yang sehat. Tempat di mana kebenaran itu dijaga bersama-sama. Dan ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Jangan cuma karena pengkhotbahnya terkenal atau gerejanya besar, kita langsung percaya aja. Bukan. Alkitab justru memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu. Jadi, tanggung jawab untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah itu ada di tangan kita masing-masing. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi buat Anda. Setelah kita lihat bareng-bareng gimana sebuah ajaran yang kelihatannya bagus ternyata bisa sangat berbahaya, coba pikirkan, ajaran apa, entah itu yang baru Anda dengar atau yang mungkin udah lama Anda yakini, yang mau Anda uji lagi kebenarannya hari ini.